Shalom semuanya, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah Minggu GSJ Ajem Yunlong. Dan kita baru saja satu minggu melewati Minggu Pentakosta, jadi kita masih dalam suasana perayaan Pentakosta. Dan hari ini saya akan berbicara tentang Roh Kudus dan bagaimana Roh Kudus bekerja. Kalau minggu lalu kita merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus dan kita semua tahu bagaimana kita sebagai gereja dengan latar belakang Pentakosta di dalam gereja sidang jemaat Allah, kita sangat embrace dalam bahasa Inggris, ya, artinya kita sangat welcoming atau menerima karya pekerjaan Roh Kudus di dalam langkah iman saya dan saudara. Nah, namun demikian banyak kali orang-orang dari latar belakang Pentakosta hanya mengidentifikasikan karya daripada Roh Kudus ini di dalam bentuk berbahasa roh atau kemampuan-kemampuan yang diberikan di dalam gereja seperti membacakan firman Tuhan, ya, atau memimpin pujian dan lain sebagainya. Ini semua adalah karya pekerjaan Roh Kudus tentunya, tetapi saya percaya firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa pekerjaan Roh Kudus atau karya daripada Roh Kudus tersebut tidak bisa dibatasi dengan hal-hal yang terjadi hanya di dalam gereja atau di dalam kebiasaan-kebiasaan Kristiani, ya. Karena Roh Kudus adalah Allah sendiri dan Dia bertahta di atas segalanya, ya. Jadi nggak cuma di dalam gereja, saudara-saudara. Ini yang akan kita pelajari. Apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Saat kita berkata kita dipenuhi dengan Roh Kudus, itu bukan berarti kita hanya mampu berbahasa roh, mampu mendoakan orang, ya. Dan mampu memimpin pujian di gereja. Tadinya nggak bisa nyanyi, jadi bisa nyanyi. Tadinya nggak bisa main musik, jadi bisa main musik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini semua adalah hal-hal yang baik, tetapi tidak boleh kita membatasi pekerjaan Roh Kudus hanya dengan hal-hal yang baru saja saya sebutkan tersebut. Nah, 4 poin yang akan saya bahas hari ini akan mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa inilah pekerjaan utama daripada Roh Kudus yang harusnya kita saksikan atau kita alami di dalam kehidupan kita pribadi dan juga kehidupan sesama teman-teman atau keluarga atau saudara-saudara yang percaya kepada Yesus Kristus juga. Oke? Untuk itu mari kita buka firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26. Seperti biasa, yang bisa baca bersama silakan bangkit berdiri dan baca bersama saya. Yang tidak bisa, dengarkan dengan seksama. Mari kita baca bersama. Yang sudah bangkit berdiri dan siap. Yohanes 14 ayat 26. 23. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami akan belajar lebih lagi tentang pekerjaan-Mu Tuhan. Saat Engkau bekerja di dalam Roh Kudus yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Roh Kudus yang bertahta di dalam kehidupan kami Tuhan. Bersemayam di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, biar kiranya Engkau tolong kami di dalam fokus kami mempelajari kebenaran firman Tuhan hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh lebih mengenal pribadi-Mu di dalam bentuk Roh Kudus yang sudah dicurahkan bagi kami semua umat-Mu yang percaya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita semua katakan amin, puji Tuhan. Oke, saudara, 4 poin yang tadi saya katakan itu adalah Roh Kudus menghibur, mengajar, mengingatkan, dan bersaksi. Ya. Yang pertama, ya, tadi dikatakan Yohanes 14:26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Nah, tadi saya katakan banyak gereja Pentakosta zaman sekarang mengidentifikasikan Roh Kudus hanya dengan kuasa Roh Kudus yang dapat terlihat di dalam bentuk, ya, karunia-karunia Roh Kudus di dalam gereja, ya, penyembuhan, ya, dan mujizat, ya, terjadi, bahkan berbahasa roh, berdoa di dalam roh dan lain sebagainya. Ini semua adalah hal yang baik, tetapi mari kita ingat, Allah mengirimkan, mencurahkan Roh Kudus, mencurahkan rohnya bagi kita umatnya, yang pertama-tama supaya menjadi penghibur bagi saya dan saudara. Ini poin yang pertama, Dia menghibur kita. Yang percaya katakan amin. 2 Korintus 1 ayat 3-4 berbunyi, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Allah saya dan saudara adalah sumber penghiburan. Itulah sebabnya Dia mencurahkan rohnya bagi saya dan saudara umatnya, supaya kita terus dihiburkan oleh Dia. Saudara, percuma saudara bisa berbahasa roh, ya, bisa melakukan banyak mujizat,
Kalau saudara tidak ada penghiburan daripada Tuhan kita, semua pendeta hamba Tuhan sehebat apapun saat menghadapi masalah, pasti mereka merasakannya juga. Saat mereka berduka, pasti mereka bersedih juga. Ya, sehebat-hebatnya hamba Tuhan, saya sudah melihat ya berapa banyak hamba Tuhan di dalam beberapa tahun belakangan ini kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Sekuat-kuatnya mereka, saudara-saudara, pasti kita bersedih. Dan tidak sedikit yang masuk ke dalam satu periode di mana saya nggak mau pokoknya melayani, ya saya salah satunya saat kehilangan ibunda terkasih saya, nggak mau pokoknya saya tutup FB saya 2 minggu, nggak mau. Ya, sampai Tuhan ingatkan bahwa ya, selain kamu adalah sebagai seorang anak, kamu juga sebagai seorang bapa rohani bagi banyak orang, ya. Tetapi inilah sebabnya Tuhan memberikan rohnya kepada saya dan saudara untuk pertama-tama menghibur saya dan saudara dalam segala perkara. Sehingga sebagai manusia tentu kita akan ada masa-masa tertentu kita merasa tidak kuat. Dan inilah saat dimana Roh Kudus akan bekerja untuk menguatkan saya dan saudara di dalam bentuk penghiburan yang diberikan oleh karenanya. Yang percaya katakan amin, ya. Allah adalah sumber penghiburan dan dia ada, ya, Rohul Kudus ada dan bersemayam di dalam kehidupan saya dan saudara untuk menghibur saya dan saudara yang pertama-tama, ya. Ayat yang 4 masih dari 2 Korintus 1 dikatakan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, ya. Jadi mau penderitaan kecil, penderitaan besar, ya pokoknya Roh Kudus ada dan tersedia bagi saya dan saudara, ya. Selalu available, always available, ya. Kalau saya aja sebagai orang tua nih, banyak kali nggak available untuk anak saya. Saya harus pilah-pilah waktu untuk pelayanan pekerjaan, walaupun saya tetap prioritas keluarga, tetapi tetap ada waktu yang pasti kita mau berikan kepada anak, tapi nggak bisa, nggak ada. Tetapi puji Tuhan, Rohul Kudus selalu punya waktu untuk saya dan saudara, selalu bisa menghibur saya dan saudara yang percaya katakan amin. Di dalam segala penderitaan, ya, di dalam segala perkara, mau kecil mau besar, ya. Sehingga dikatakan di sini kami sanggup menghibur mereka. Jadi ternyata, ya, inilah cara kerja Roh Kudus luar biasa, saudara-saudara. Jadi bukan saja pertama-tama dia menghibur kita supaya kita dikuatkan dalam langkah iman kita, tetapi ternyata supaya kita nanti setelah dikuatkan dan memperoleh kemenangan, kita bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kita yang perlu kekuatan juga. Sebab cara Tuhan bekerja terkadang juga lewat orang-orang di sekeliling kita, menguatkan kita lewat orang-orang di sekeliling kita. Sehingga saat kita pertama-tama sudah dihiburkan oleh dia, maka kita dikatakan di sini, kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi kita sudah menerima penghiburan tersebut dan kita bisa membagikan penghiburan tersebut, ya. Pertama, mungkin kita yang memang menghiburkan mereka dengan kata-kata penguatan, ya, dukungan secara moral, ya, secara spiritual, ya. Tetapi kemudian kita akan mengarahkan mereka kepada Yesus Kristus sehingga mereka sendiri secara pribadi menerima penghiburan tersebut langsung dari Rohul Kudus yang pertama-tama sudah memberikan penghiburan bagi saya dan saudara yang percaya katakan amin, ya. Jadi ini yang paling pertama, yang paling terutama. Saudara, percuma saudara punya kemampuan atau karunia rohani berbagai macam pun, kalau saudara tidak, ya, mendapatkan penghiburan dari Tuhan, saudara tetap akan jatuh, ya. Itulah sebabnya berapa banyak saudara-saudara, anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang jatuh karena mereka salah kaprah mengidentifikasikan Roh Kudus hanya dengan kuasa-kuasanya. Roh Kudus adalah Tuhan saya dan saudara, ya, Allah Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, dan dia memiliki keintiman dengan saya dan saudara. Ya, jadi nggak cuman bekerja saat kita mau berdoa untuk kesembuhan, kita mau berdoa untuk mujizat. Dia bekerja di dalam pribadi saya dan saudara secara intim. Dia tahu saat kita sedih, saat kita membutuhkan dia. Dia tahu dan dia mau menghibur saya dan saudara yang percaya katakan amin. Yang kedua, saudara-saudara, ya, yang kedua lebih general, lebih umum, kita semua harusnya sudah tahu, ya, di mana dikatakan Yohanes 14 ayat 26, diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan. Ini poin yang kedua, dia mengajar kita. Lukas 12 ayat 12 berbunyi, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, kita perlu keluar ke depan sana menjadi berkat bagi orang lain, di dalam bentuk juga mengabarkan kabar kebaikan Tuhan, ya, supaya lebih banyak lagi orang-orang diselamatkan, lebih banyak lagi tadi dikatakan orang mendapatkan penghiburan secara langsung dari Tuhan saya dan saudara. Untuk itu kita perlu mengatakannya kepada orang, ya.
Dan ini kadang-kadang kita takut gimana cara mengatakannya, ya. Atau di dalam aspek kehidupan lainnya saat kita kerja, ya, kita mungkin disuruh pergi untuk beli barang, saudara-saudara, ke supermarket atau ke pasar, dan kita nggak terlalu ngerti bahasa Cinanya, ya. Kita sudah takut dulu, ya. Atau kita melakukan kesalahan, ya. Dan kita nggak tahu mesti ngomong gimana untuk melakukan pembelaan. Saudara, seringkali kita jadi salah, akhirnya kita berusaha untuk berbohong. Ya, saudara, mari kita belajar untuk berserah kepada Roh Kudus yang sudah ditempatkan di dalam hidup saya dan saudara. Sudah dicurahkan bagi saya dan saudara. Maka Roh Kudus, di saat kita membutuhkan itu, di waktu-waktu kita harus berbicara tersebut, Dia sendiri yang akan mengajarkan kepada kita apa yang harus dikatakan. Ya, daripada kita berbohong, malah kita akhirnya gali lubang lebih dalam lagi. Tetapi lebih baik kita berserah, ya. Saya seringkali kalau harus menghadap orang dan aduh nggak ngerti saya harus ngomong apa, ya udah saya serahkan kepada waktu terakhir aja lah, karena saya nggak bisa. Mempersiapkan diri boleh, tetapi kalau sampai berbohong itu namanya sudah kelewatan. Jadi kalau memang tidak udah berusaha mempersiapkan diri dan tidak dapat apa-apa ya di dalam pemikiran kita untuk ngomongnya gimana, nggak dapat, ya udah tinggalkan untuk di waktu akhir tersebut, dan percaya bahwa Lukas 12 ayat 12 ini akan terjadi. Tuhan akan ya lewat karunia Roh Kudusnya yang sudah ada dalam hidup saya dan saudara menolong kita, mengajarkan kita apa yang harus kita katakan, ya. Sehingga kita tidak usah ngebohong jadinya, saudara-saudara, ya. Dan bukan cuma itu tadi saya katakan, saat kita mungkin ke pasar, ya, harus beli ini, nggak ingat. Saudara, bersiap-siap bagus, tanya sama majikan apa. Kalau nggak dapat gimana? Kita tetap harus lakukan pekerjaan kita. Kita tetap harus beli. Mungkin kita kelupaan nanya sama majikan. Akhirnya kita coba message. Aduh, majikan belum balas-balas saya nih. Ngomongnya gimana ya mau beli ini? Saudara nggak pergi. Akhirnya saudara masalah. Pergi saja dulu sambil terus message. Kalau dibalas, puji Tuhan. Kalau nggak dibalas, percaya bahwa saat saudara sampai sana, Tuhan akan ajarkan gimana ngomongnya. Dan firman Tuhan tidak mengatakan bahwa bagaimana kita mengatakan itu hanya dengan kata-kata atau tidak. Jadi bisa saja mungkin Tuhan mengajarkan kepada saya, Roh Kudus mengajarkan kepada saya dan saudara apa yang harus kita katakan dalam bentuk mungkin bahasa tubuh, gitu ya. Mungkin saudara bilang, ini loh, saya mau beli sendok. Ngoyumai sendok. Nyam. Ya, seperti itu mungkin ya. Yang mungkin kelihatan bagi banyak orang itu sebuah hal yang bodoh. Tetapi seringkali orang yang menjualnya akhirnya mengerti, oke, you want spoon, ya, mau sendok, oke, ya. Dan ini saya percaya cara Tuhan untuk menolong saya dan saudara juga di dalam karunia Roh Kudus yang sudah diberikan tersebut, ya. Mungkin tidak dalam bentuk kata-kata, ya, mungkin dalam bentuk bahasa tubuh sehingga orang dapat mengerti, atau bahkan dalam bentuk kata-kata, ya. Ya, seperti tadi saya sudah katakan bahwa ya pekerjaan yang harus lakukan salah satu juga adalah berbahasa roh. Jangan kaget ya, banyak kali terjadi di seluruh dunia kita tidak bisa bahasa orang tersebut, tiba-tiba kita berbahasa di dalam bahasa orang tersebut. Ini terjadi, ya, ini adalah sebuah mujizat, ya. Tetapi jangan kita batasi, sebab Roh Kudus dapat melakukan segala hal, ya, di dalam segala cara, ya. Roh Kudus tidak bisa dibatasi. Amin, saudara-saudara, ya. Jadi ini yang kedua yang dilakukan Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara, Dia mengajarkan. Jangan pernah takut untuk memberitakan kebenaran tentang Tuhan. Jangan pernah takut atau bingung bagaimana caranya memberitakan tentang Yesus Kristus. Yang penting saudara memulai dengan melangkah, ya, memiliki hati, ya, untuk mendekati mungkin ada teman kerja atau majikan atau orang di bus atau dan lain sebagainya, ya. Saudara sudah punya hati untuk melangkah dulu, maka Tuhan akan menempatkan kata-kata di dalam mulut saudara. Kamu kenal Yesus nggak? Atau mungkin nggak perlu sampai segitu. Mungkin saudara tinggal dengarkan cerita orang tersebut. Orang tersebut curcol, ya, curhat sama saudara. Dan pada saat saudara mendengarkan ada masalah, 1-2 masalah, saudara rasakan ini adalah pintu masuk saya. Maka saudara bisa bilang, boleh nggak saya doakan kamu, ya? Ini pintu masuk, ya. Mereka akan tahu bahwa saudara berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ini semua Roh Kudus yang akan ajarkan, ya. Makanya saya selalu bilang, ya, kita bisa saja mengtrain atau mengajarkan cara-cara menjangkau orang, menginjili dan lain sebagainya. Tetapi pada saatnya in action, kita butuh Roh Kudus in action juga, ya. Kita butuh Roh Kudus yang mengajarkan saya dan saudara. Karena setiap kasus, setiap situasi berbeda, saudara-saudara. Itulah sebabnya kita butuh Roh Kudus yang tidak terbatas tersebut untuk menolong saya dan saudara yang penuh dengan keterbatasan. Yang percaya katakan amin.
Hal yang ketiga saudara-saudara yang dilakukan Roh Kudus, ya, kembali kepada Yohanes 14 ayat 26 dilanjutkan di sini, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dia mengingatkan kita. Mazmur 105 ayat 8 berbunyi, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Allah kita adalah Allah yang selalu mengingat. Ini adalah sifat alami Tuhan. Dia tidak akan pernah melupakannya. Itulah sebabnya dia tidak akan pernah melupakan umat manusia yang diciptakannya. Dia selalu akan mengasihi saya dan saudara. Sekalipun seringkali kita membelot, kita menyedihkan hatinya, ya. Tetapi Tuhan tidak akan pernah sekali-sekali melupakan saya dan saudara. Dia akan selalu mengingat. Tapi itulah sebabnya, ya, saudara, karena sifat alami Allah adalah mengingat, kita yang diciptakan serupa dengan dia, segambar dengan Allah, maka harusnya kita juga ingat, ya. Namun kita bukan Allah. Kita suka lupa juga kadang-kadang. Itulah sebabnya Roh Kudus dicurahkan, supaya oleh karena kuasa Roh Kudus, kuasa Allah tersebut yang tidak pernah lupa, maka akan mengingatkan kepada saya dan saudara untuk tidak lupa secara khusus apa yang diperintahkan Tuhan bagi saya dan saudara. Karena semua hal ini yang kita bicarakan karena Roh Kudus hanya akan dapat terjadi dan kita terus saksikan dalam hidup kita selama kita terus mengikuti kebenaran firman Tuhan, selalu mengikuti perintahnya. Pada saat kita memutuskan untuk berhenti mengikuti perintahnya, maka ya kita jangan harap untuk bisa mengalami hal-hal ini setiap harinya, saudara-saudara, ya. Itulah sebabnya Roh Kudus akan mengingatkan saya dan saudara akan kasih Tuhan, karunia Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kuasa Tuhan, dan terlebih perintah-perintah Tuhan untuk saya dan saudara terus lakukan, ya. Allah adalah Allah yang tidak pernah lupa, dan dia juga mau saya dan saudara tidak melupakan perjanjian yang kita punya dengan Allah. Allah nggak pernah lupain perjanjiannya kepada saya dan saudara. Dan seringkali kita yang lupa perjanjian kita kepada Tuhan. Kita lupa waktu kita jatuh cinta dengan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tangis-tangis, saya terima Engkau dalam hidup saya, ya. Tapi terus kemudian suatu hari kita lupa. Mungkin karena harta, tahta, ya. Mungkin karena pasangan hidup dan lain sebagainya. Mari saudara, kita izinkan Roh Kudus untuk terus bekerja dengan aktif setiap harinya. Jangan aktifkan Roh Kudus yang Tuhan sudah curahkan bagi saya dan saudara hanya di gereja untuk nyanyi-nyanyi, untuk berdoa, tumpang tangan, untuk berbahasa. Jangan cuman ini nggak apa-apa, bagus, tapi jangan cuman ini, saudara-saudara. Mari kita aktifkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehingga dia terus mengingatkan kepada saya dan saudara, supaya jangan pernah sekali-sekali ada orang yang mungkin bukan orang saja, tetapi mungkin gaya hidup, pilihan-pilihan kehidupan yang lain yang mungkin, ya, mengiming-imingi kita dengan hal-hal yang terlihat lebih baik, dengan catatan kita melupakan Tuhan. Tapi biarlah kiranya Roh Kudus boleh terus mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa Tuhan lebih baik daripada apapun yang ditawarkan dunia. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang terakhir saudara-saudara, saya tambahkan satu poin yang saya ambil dari ayat lain, yaitu dari Yohanes 15 ayat 26, yaitu dia bersaksi bagi kita. Ini yang dilakukan Roh Kudus. Dia bersaksi bagi kita. Yohanes 15 ayat 26 berbunyi, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Saudara, percuma melakukan semua keajaiban-keajaiban Tuhan di dalam nama Tuhan, bahkan, ya, saudara, percuma, ya, bisa mengalami begitu luar biasa penghiburan dari Tuhan, dan saudara bisa melakukan hal-hal yang tidak pernah saudara lakukan sebelumnya oleh karena Roh Kudus mengajar saudara, ya, dan orang dapat melihat, wah, luar biasa kamu perkembangannya, bisa berkhotbah sekarang, bisa bernyanyi, memimpin pujian, ya, bahkan doa-doanya luar biasa selalu terjawab oleh Tuhan, ya, dan bahkan kamu terlihat di dalam gereja itu, wah, firman Tuhan gak pernah lupa, ya, dan peraturan-peraturan dari Tuhan, perintah Tuhan gak pernah ada yang lupa, selalu ingat, ya. Semua ini karena dilakukan oleh Roh Kudus. Tetapi percuma semua ini terjadi kalau kita tidak bersaksi, ya, bersaksi atas nama Tuhan dan tentang Tuhan sendiri, ya, percuma. Dan ini yang dilakukan Roh Kudus. Jadi saudara perlu tahu dan perlu mengizinkan Roh Kudus untuk tidak berhenti setengah langkah doang. Kita cuman, ya, dekat sama orang dan oke, ya, cuman berbuat baik, mungkin menolong dan lain sebagainya. Tetapi terus mulut kita tertutup. Kita tutup mulut kita tidak izinkan Roh Kudus untuk bersaksi tentang Tuhan. Yohanes 15 ayat 26 mengingatkan bahwa Roh Kudus bersaksi tentang Tuhan, ya, tentang Dia sendiri, ya. Dan
Roh Kudus bekerja sama dengan saya dan saudara. Saya selalu ingatkan Roh Kudus itu tidak seperti Roh Kudus, ya, di mana hinggap di dalam hidup kita dan mengontrol hidup kita. Enggak ya, kita tidak kemasukan dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus bersemayam di dalam kehidupan saya dan saudara dan bekerja bersama-sama dengan saya dan saudara-saudara ya. Jadi, kalau saudara tutup mulut saudara, ya Roh Kudus nggak akan maksa saudara ya. Dia mau bekerja bersama-sama dengan saya dan saudara. Sehingga saat Roh Kudus ya mendorong saudara di dalam bicara, katakan tentang Tuhan, katakan tentang Tuhan. Maka saudara buka mulut saudara. Dan semua poin yang lain akan terjadi. Nggak perlu pikir, buka mulut tapi ngomong apa. Kan poin yang kedua tadi dia akan mengajar. Ya, dia akan mengajar. Ya, tapi ini kan beda. Ini ngomong tentang Tuhan. Nah, poin yang keempat, dia akan bersaksi. Jadi saudara tinggal buka mulut. Saudara izinkan diri saudara menjadi alat Tuhan. Maka Tuhan yang bekerja memakai saudara sebagai alatnya. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ini yang Roh Kudus lakukan saudara-saudara. Jadi mari kita terus izinkan ya Roh Kudus bekerja dengan totalitas dan secara full ya. Jangan setengah-setengah, 100%. Mari kita izinkan Roh Kudus bekerja. Dan saat Roh Kudus bekerja, maka kita akan melihat bahwa dia menghibur, dia mengajar, dia mengingatkan, dan dia bersaksi. Puji Tuhan. Sekali lagi, selamat merayakan Pentakosta dan Shalom. Tuhan Yesus memberkati.